Saudara, bukannya mendapatkan bimbingan dan perlindungan, seorang anak perempuan korban pelecehan seksual di Lampung justru harus mendapatkan pengalaman pahit. Betul sekali, jadi korban ini kembali dilecehkan yang diduga dilakukan oleh pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur. Didampingi keluarga dan lembaga bantuan hukum Bandar Lampung, anak korban pelecehan yang dilakukan oleh Kepala Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Lampung Timur mendatangi RSUD Abdul Muluk untuk kepentingan visum. Dia mendapatkan pendampingan, apakah kita belum tahu tuh apa yang didapatkan oleh si korban apa aja. Yang kemudian karena yang diungkapkan adalah kronologis tentang dia mengalami justru dalam proses pendampingan itu dia mengalami kekerasan seksual. Itu berlangsung sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan terakhir di tanggal 28 Juni 2020 ini. Artinya rentang waktunya ini cukup lama. Dan akhirnya potensinya kalau penuturan korban lebih dari 10 kali dia mengalami kekerasan seksual. Korban mengalami pelecehan berulang kali hingga mengalami trauma berat. Korban sebelumnya tidak berani melapor karena mendapatkan ancaman. Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polda Lampung. Yang dilaporkan ini adalah kejadian di tanggal 28 Juni 2020. Nah, ini dilaporkan ke pihak kepolisian daerah Lampung dan sudah kami terima laporan dan pengaduan tersebut di SPKT dan saat ini sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Menurut rencana, dalam waktu dekat polisi akan memeriksa terduga pelaku dan memanggil sejumlah saksi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang dialami seorang anak di Lampung yang diduga dilakukan oleh Kepala Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Cindy Tania di Bandar Lampung. Cindy, hingga saat ini siapa saja yang sudah diperiksa, apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Cindy? Ya Reza, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan Polda Lampung hingga Selasa ini sudah ada 2 orang saksi yang diperiksa oleh Polda Lampung, yakni itu adalah yang pertama merupakan paman korban yang pertama kali mendengar cerita dari korban itu sendiri, dan yang kedua adalah tetangga korban yang melihat pelaku itu datang atau mendatangi rumah korban begitu. Dan yang terakhir adalah saat ini juga polisi masih memfokuskan pemeriksaan kepada korban yang berinisial N sendiri. Dan sebelumnya terkait dengan hari ini, pada Selasa hari ini, ada 3 orang tersebut yang masih difokuskan pemeriksaan oleh pihak Polda Lampung. Sebenarnya kasus ini bermula ketika korban berinisial N ini mengalami kekerasan atau pemerkosaan yang kemudian kasusnya setelah diselesaikan Januari hingga Juli, itu pelaku atau maksud kami itu korban tengah menjalani proses pemulihan, kemudian ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur. Sementara ketika Dinas PPA kami konfirmasi, sebenarnya di Kabupaten Lampung Timur sendiri belum memiliki rumah aman begitu. Dan akhirnya Dinas PPA bermitra dengan P2PT, maksud kami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak Kabupaten Lampung Timur, ini kemudian memberikan tanggung jawab untuk bisa memfasilitasi sang anak. Kemudian korban justru lebih memilih untuk diamankan di rumahnya sendiri karena memang belum ada rumah aman begitu. Salah satu pelaku yang kemudian menurut korban sendiri yakni adalah anggota dari petugas P2TP2A ini sendiri yang berinisiatif untuk mengurus korban di rumah pelaku. Dan disitulah korban bercerita bahwa di rumah pelaku itulah korban mendapatkan sejumlah tindakan kekerasan atau tindakan asusila dalam kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan Juli 2019. Reza. Iya, lalu saat ini korban berada di mana dan siapa yang melindungi korban? Baik, Audrey, terkait dengan keberadaan hingga saat ini masih berada di Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus yang dialaminya.
dan kemudian tentu dengan pelaporan ini juga didampingi dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung yang mendorong juga Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung untuk memberikan perlindungan dan juga rehabilitasi kepada korban. Langkah-langkah ini masih akan terus didorong agar dinas terkait juga bisa memberikan pemulihan pasca kekerasan yang dilakukan oleh korban. Begitu. Ya. Cindy, yang juga menarik perhatian adalah kabarnya korban ini dijajakan oleh pelaku dan mirisnya lagi dijajakan kepada seorang ASN. Betulkah demikian? Sudah dapatkah dikonfirmasi hal itu, Cindy? Iya, terkait informasi tersebut itu merupakan informasi yang kami dapat dari korban M yang merupakan korban dalam kasus tindak asusila saat ini. Namun pihak kepolisian hingga saat ini juga belum bisa mengkonfirmasi terkait tersebut. Memang sebelumnya korban ini hanya berani bercerita kepada korban. Dan kemudian atas inisiatif Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, akhirnya korban ini berani untuk menceritakan sejumlah kronologi yang dialaminya. Termasuk juga tindakan asusila yang kemudian diduga dilakukan oleh pelaku yang berinisial DA ini, yang berinisiatif juga menjajakan korban kepada sejumlah ASN. Jadi informasi tersebut adalah informasi awal yang kemudian diceritakan oleh dan kepada pamannya dan juga Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung. Reza. Baik, terima kasih Cindy Tania melaporkan langsung dari Bandar Lampung.